Ini dia ada 7 solusi yang akan saya berikan untuk Anda, solusi praktis untuk mengendalikan self control Anda. Yang pertama, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendapat sebuah tugas dari atasan dan itu harus Anda selesaikan di hari itu juga, dan menumpuk tugas dan akhirnya Anda harus menyelesaikannya di hari itu juga sampai Anda kesal sendiri dan marah-marah sendiri? Ya, atau pernahkah mungkin juga Anda mempelajari bagaimana cara agar Anda dapat mengendarai mobil ya melalui internet, buku, video, dan prakteknya di tutorial-tutorial cara mengendarai mobil melalui internet. Mesinnya malah mati, misalkan mobil Anda mogok. Nah, karena gugup dan takut, akhirnya Anda lahirlah kekecewaan, kecemasan, panic attack, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya kegugupan, cemas, dan lain sebagainya ya, itu semua adalah emosi berlebih manusia yang akhirnya itu dilampiaskan kepada siapapun. Bisa orang lain, bisa diri sendiri. Biasanya penyebab emosi berlebih itu seperti marah-marah ya, atau misalkan seperti yang terjadi justru dapat mengakibatkan frustasinya, stresnya bukan main, sakit bahkan ya, gara-gara frustasi dan stres itu sampai terbaring lemah tak berdaya di kasur. Nah, biasanya ini terjadi karena dia tidak merasa atau tidak mampu menyelesaikan masalahnya atau tantangan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Bahkan dia tidak tahu atau tidak pernah belajar bagaimana cara mengendalikan self control pada dirinya, sehingga dirinya dikuasai oleh emosi dan pikirannya sendiri. So, lalu bagaimana solusi praktis agar emosi diri kita dapat kita kendalikan dan kita kontrol dengan baik, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tenang. Karena ketenangan adalah kunci untuk Anda bisa merubah diri Anda menjadi pribadi yang berkarakter baik, tenang, dan tidak emosional. Ini dia ada 7 solusi yang akan saya berikan untuk Anda, solusi praktis untuk mengendalikan self control Anda. Yang pertama, diam 6 detik. Nah, diam 6 detik, begitu ada masalah, misalkan bos habis memarahi Anda. Begitu ada masalah, diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, bagi Anda yang muslim, langsung ucapkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nanti entah kenapa, hati dan pikiran Anda akan merefresh dan tenang dengan sendirinya. Dan yang kedua, solusi praktisnya adalah bergeraklah. Jika nomor 1 tidak mempan, maka Anda bisa memakai nomor 2 solusi praktisnya, yaitu Anda harus bergerak. Caranya adalah ketika Anda dapat masalah, Anda duduklah di bangku. Ketika duduk tidak mempan juga, berbaringlah di kasur. Jika berbaring di kasur tidak juga mempan, maka bagi Anda yang muslim juga atau agama lain bisa menyesuaikan ya, sujudlah kepadanya. Dan insya Allah Anda akan menjadi tenang. Dan solusi praktis yang ketiga yaitu adalah mengubah kata-kata. Nah, biasanya kalau orang kena marah, kecewa ya, baper dan lain sebagainya, biasanya ngomongnya gini ya. Saya kecewa karena kamu, saya benci kamu. Saya sudah tidak mau lagi melihat mukamu. Kenapa aku harus mendapatkan masalah ini? Aduh. Biasanya orang begitu ya.
Tapi ubah kata-katanya menjadi yang positif. Self talk-nya menjadi ubah jadi positif, ya. Saya menerima ini, saya mensyukuri ini. Terima kasih Engkau telah hadir untukku. Masalah ini membuatku kuat. Tanpa adanya masalah ini aku tidak akan kuat. Kalau misalnya Anda sakit GERD atau lambung misalkan, sentuh bagian sakitnya ya di perut atau lambung Anda dan katakan alhamdulillah ya. Nah, ini dapat membuat diri Anda nanti menjadi tenang dan Anda tidak emosional lagi. Dan yang berikutnya, solusi praktis yang keempat adalah Anda berhak memilih emosi. Apa maksudnya? Ingat, Anda adalah raja. Andalah yang menguasai pikiran Anda. Saya pernah mengajarkan Anda di video sebelumnya bahwa usir kuda-kuda dan kereta kencana itu bukanlah diri Anda, tapi Anda adalah penumpangnya dari kereta kencana. Anda harus menguasai kuda-kuda Anda, yaitu ego-ego Anda. Anda harus bisa menguasai kusir Anda, yaitu pikiran Anda. Dan Anda harus bisa menguasai tubuh Anda. Jangan sampai kusir atau pikiran tersebut yang menguasai diri Anda. Misalnya saat Anda sedih, Anda misalnya juga galau ya, misalkan Anda bisa mengubahnya jadi gembira. Jadi mainkan respon Anda. Sebenarnya gampang mainkan respon itu. Ketika Anda galau, Anda sedih, tinggal diubah menjadi gembira. Iya, aku gembira. Yes, alhamdulillah. Tapi ya nggak tahu kenapa kok banyak orang kok susah ngubah respon seperti itu. Saya kalau misalkan dapat sedih, dulu sebelum saya menjadi seorang hipnotivator, saya mengambil respon yang salah. Kini saya sadar bahwa ketika saya mengambil respon yang salah, saya benar-benar tidak memiliki manfaat apa-apa. Justru seharusnya saya mengambil respon jalur kanan, yaitu saya harus gembira. Jadi ngapain saya pikirkan lagi yang sudah sedih-sedih itu. Nah, itu namanya Anda berhak memilih respon, solusi yang keempat. Dan solusi praktis yang kelima adalah lakukanlah breathing technique. Apa itu? Anda tarik nafasnya melalui hidung, lalu hembuskan. Bagus. Coba ikuti ya. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Buang. Oke. Sekali lagi. Oke, bagus. Hembuskan. Sekali lagi. Oke. Lakukan breathing teknik sesering mungkin. Ini bisa dilakukan di mana saja, praktis untuk Anda, dan ini sangat bermanfaat untuk ketenangan diri Anda. Dan yang nomor 6, solusi praktisnya adalah suara. Suara ternyata bisa menjadi pengaruh emosional kita. Jadi contoh suara itu, Anda bisa menyetel sebuah lagu ya yang Anda suka dan membuat diri Anda itu menjadi tenang. Contohnya lagu-lagu religi ya misalkan, atau Anda memutar MP3 hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran misalkan ya, itu juga bisa membuat relaksasi saraf otak Anda dalam alam bawah sadar Anda itu akan menjadi tenang kembali, dan gak tahu kenapa sensasinya menjadi lebih nyaman nantinya. Nah, jadi ketika Anda mengalami ketakutan sebelum berbicara di depan umum, Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu nostalgia zaman Anda pacaran dengan istri atau suami Anda dulu. Sehingga Anda akan mengingat hal-hal, momen-momen masa pacaran yang indah dulu saat Anda masih berpacaran dengan suami atau istri Anda. Dan itu dapat menciptakan anchor pada alam bawah sadar kita. Dan yang nomor 7 terakhir, solusi praktisnya adalah air. Anda tahu setan itu terbuat dari api.
Cara memadamkannya bagaimana? Jika Anda diganggu oleh setan yang bersifat api, padamkan dengan air wudhu. Air wudhu adalah salah satu solusi paling ampuh, paling praktis yang membuat diri kita bisa menjadi tenang dan juga bisa menang. Karena ketika kita berwudhu, insya Allah setan yang bersifat api telah padam dan sirna pada diri kita, sehingga kita tidak digoda dan tergoda oleh setan-setan yang menghasut negatif. Oke, itulah tadi 7 solusi praktis dari saya supaya Anda bisa mengendalikan emosi diri Anda. Jadi ketika Anda yang ingin belajar mobil misalkan, yang ingin berbicara nanti di depan orang banyak, yang sedang merasa kesal mungkin sekarang, sedih, kecewa, punya masalah, stres, panik, cemas, dan lain sebagainya ya. Anda harus hilangkan itu. Harus berarti saya menuntut Anda menghilangkan itu. Karena apa? Saya ingin Anda tenang. Saya ingin Anda menang. Semua masalah bisa diatasi. Tinggal bagaimana respon Anda mau mengikuti tips dari saya tadi atau tidak. Sama halnya dengan menyetir mobil. Jika Anda panik, jika Anda cemas dalam menyetir mobil, dipastikan Anda akan menabrak. Tapi jika Anda tenang, dipastikan Anda akan bisa menyetir mobil dengan mudah, lancar, dan stabil. Pakai tips 7 tadi untuk kehidupan Anda. Semoga bermanfaat, saya yakin. Dan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Saya Bintang EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.